mentoknya, klimaksnya di situ indahnya. Itu rasanya indah sekali. Bila dibanding dengan emas intan berlian nggak ada nilainya. Makanya ilmu ngaji diri, ilmu kehidupan sehari-hari, ilmu ketuhanan, itu adanya di dalam diri. Itu bila dibanding dengan emas intan berlian nggak ada nilainya. Ilmu ini ilmu mahal. Karena ilmu nyata, ilmu logika, ilmu praktek. Apa yang saya katakan ini berdasarkan praktek kehidupan sehari-hari. Makanya kita nggak berani mengatasnamakan ngaji kitab, nggak berani. Karena kita nggak banyak belajar kitab, hanya sedikit yang poin-poinnya aja. Karena dari kecil juga pesantren nggak lulus-lulus. Berani ya atas nama budaya, wawasan kebangsaan atau ngaji diri kita berani karena hasil dari apa yang kita buktikan, kita tulis menjadi sebuah buku, kemudian kita ceritakan. Nah setelah kita ceritakan ternyata banyak yang membutuhkan. Nah ternyata Allah itu membuat saya menjadi seniman, kembali ke jati diri, jadilah dirimu sendiri. Inilah jati diri saya, nah gitu. Masing-masing menemukan jati dirinya. Oh ini loh diri saya. Saya ini diciptakan oleh Allah untuk siapa? Dari mana? Untuk siapa? Terus harus kemana ya? Harus tahu dirinya. Nah, itu harus jadi dirinya sendiri tadi. Itu bisa ketemu kalau orang itu sering koreksi diri, introspeksi diri. Makanya jawaban dari stres, pusing, galau, mumet, ruwet, apapun itu jawabannya awalnya dengan bermeditasi. Jawaban dari segala macam permasalahan itu awalnya bermeditasi. Karena saya juga sama. Saya sembuhnya stres itu dari bermeditasi. Awalnya dari meditasi. Karena meditasi itu awal menenangkan pikiran dan hati. Awal untuk membuka pikiran dan hati. Awal untuk kenal dirinya sendiri. Meditasi itu. Kalau bahasa Islamnya ya muhasabah diri. Muhasabah diri, itikaf, tafakur sampai nanti mukorobah diri. Sampai merasakan mukorobah diri itu merasakan hadirnya Tuhan dalam dirinya. Sama, versi Jawa sama Islam itu sama. Nah, kurang lebih kata-kata Mas Den Bayu nggih. Intinya menemukan yang ada di dalam sini. Setiap saat dan setiap waktu kita komunikasi dengan batin kita suruh ngeluarin seperti ini sama ini. Ini kan nggak saya pikir. Keluar dari hati saya cus pikirannya memfilter ini salah ini benar. Kalau kita cek nanti omongan kita nggak akan berhenti karena suara hati. Terus saja gitu, nggak akan berhenti. Kalau nggak kita berhentikan atau Allah suruh berhenti atau alamnya suruh berhenti. Ini bahasa hati. Dari Allah turun ke hati kita, omongkan. Sama panjenengan juga begitu. Allah itu nyuruh panjenengan lewat hati panjenengan. Hati panjenengan suruh memfilter pikirannya. Semua manusia seperti itu. Nah makanya ini adalah yang ada di sini. Setiap pribadi manusia itu ada Nur Muhammad. Ada cahayanya Muhammad yang Islam. Panutannya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setiap diri manusia ada Nur Muhammadnya, cahayanya Muhammad. Nah itu yang harus dikenali. Disitulah hati itu sayang Allah, hati yang nyuruh Allah. Nah kita ini ya, karena nggak menyadari bahwa hati kita adalah sangat pentingnya hati, utusan Allah. Hati itu sopir, pikiran itu connect. Pentingnya hati itu sampai di mana-mana. Hati kita sopir, pikiran connect sampai di mana-mana. Ada kata-kata di jalan raya itu. Hati-hati jalan lagi diperbaiki. Hati-hati sering terjadi kecelakaan. Hati-hati tikungan tajam. Hati-hati kalau ngomong. Hati-hati kalau kerja. Mesti selamat. Karena pakai hati. Orang yang nggak hati-hati ya nggak selamat. Kalau nggak hati-hati nggak pakai hati. Dia pakai pikiran, ketipu. Kalau hanya pakai pikiran, ketipu nanti. Endingnya ketipu. Karena pikiran itu bermain di luar. Kalau hati bermain di dalam. Yang asli itu yang ada di dalam. Yang luar itu palsu. Luar itu connect, dalam itu hati. Selama ini kita bermain di luar, dari umur 1 sampai 30 tahun, belajar intelektual. Yang di dalam adalah spiritual. Harus imbang, intelektual 50%, spiritual 50%, baru enak. Balance dia. Banyakan hati, tenang. Banyakan pikiran, pusing. Tergantung kita milih yang mana gitu. Nah kemudian, setelah kita dalami terus, lama-lama nanti, setelah belajar ngaji diri ini tiap hari ya, tiap hari gesekan pikiran. Karena bersihnya beras itu dari beras yang lain, dibususi. Beras itu dari yang lain. Gesekan beras satu yang lain dibususi dengan air. Kita setiap hari gesekan pikiran, gesekan hati tentang tauhid, tentang ketuhanan, tentang kehidupan sehari-hari. Lama-lama nanti dengan sendirinya kita bisa membaca alam. Bisa membaca alam. Kok saya tiba-tiba hati saya seperti terbuka, pikiran saya sebagai wawasan saya semakin luas gitu. Karena tugas manusia itu membuka pikiran yang tertutup, menerangi hati yang gelap. Membuka pikiran tertutup yang sefrekuensi, yang sama,
yang sehati, yang nggak mau ya nggak usah, kita yang mau. Makanya media itu yang mau membuka pikiran yang tertutup. Masih banyak di antara kita pikirannya yang tertutup, yang pendek dipanjangin, yang dangkal didalemin, yang sempit dilebarin. Itu PR kita kepada sesama. Jangan ego, jangan berpikir negatif, jangan berprasangka negatif, berprasangka buruk. Pikiran kita nggak boleh kosongkan ego, terus banyak belajar ke Allah, ke nomor satu, Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Nah itu sama, di hati kita sama. Tugas kita menerangi hati yang gelap atas izin Allah. Allah yang nyuruh lewat kita. Karena Allah itu menyuruh kita itu lewat perantaran kalam. Alladzi alamal bil qalam. Jadi semua itu lewat perantaran kalam. Allah nyuruh kita lewat perantaran kalam. Makanya ini kalam ucap, kalam pikir, kalam merasa, kalam gerak, kalam tulis. Nah, kurang lebih ngaten. Ya Kang Mas dan Bayu kurang lebih ngaten. Jadi orang yang menemukan di dalamnya yang selalu komunikasi dengan Tuhan, siapa itu? Nah itulah guru sejati. Nah gitu. Itulah Satrio Paningit, itulah Ratu Adil. Nah pengen ngecek gimana? Ya nggak usah yang gaib, yang nyata aja. Kang Mas M. Suyitno 86 makasih. Yang ngeceknya gini, kalau kita mau berbuat jahat, misalnya orang itu mau mencuri, di dalam hatinya ada, jangan mencuri itu nggak baik. Mau mukul orang, pasti hatinya ngomong, jangan mukul orang itu dosa. Mau curang, jangan nyurang itu dosa. Yang itu yang ngajarin, yang melarang untuk berbuat jahat. Tapi kalau untuk kebaikan, pas banyak duit, kamu harus sedekah. Sedekah, wajibnya 2,5%. Tapi kalau bisa 10%. Kang Mas DJ 306, makasih Kang Mas DJ. Kamu sedekah, kalau bisa 10%.